Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua orang pria, yang satu berpakaian kebesaran ala Sunan Kalijaga dengan belangkonnya, yang satu lagi dengan jubah, sorban, dan imamah ala ulama-ulama Hadramaut. Dia teriak-teriak di atas mimbar, terus membangun narasi seolah-olah sedang membangun kekuatan untuk melegalkan batilnya nasab Bani Alawi. Buat antum berdua, kapan antum diam? Ya, kami sudah muak melihatnya. Sekarang begini aja dah. Narasi kebencian, pengusiran terhadap Ahlul Bait. Jawaban saya, emang ini negeri punya bapak moyang lu, ya? Emang lu berdua yang punya ini negeri. Kita punya ini negeri, semuanya punya ini negeri, ya. Kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya. Tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahala di masjid mana? Ya, kita mubahala. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahala apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan tanggung. Ya, siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk dicopot iman kita. Kalau memang tuduhan yang atau keyakinan yang kita yakini ini adalah salah, ya, saya meyakini para habaib adalah duriyahnya Rasulullah. Antum, ya, yang berimamah dan berbelangkon tidak meyakini bahwa para habaib adalah keturunannya Rasulullah. Ayo kita bermubahalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara ilmu. Jangan sampai diskusi dibalas dengan mubahalah. Baru-baru ini ada seorang ustadz dari Banten itu yang mengajak mubahalah dengan Kiai Haji Madudin Usman ini ya. Logikanya di mana? Apakah tidak berani? Ya siap, saya berani. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu alaman angkaro. Bayyinah, bukti tes DNA itu harus dijalani oleh para habib yang mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi yang mengingkarinya, dia harus bersumpah. Nah, apakah saya tidak berani? Soalnya berani. Semua kitab saya abad yang lampau sebelum abad 8, 9, 10 ya Hijriyah, itu semuanya tidak ada yang namanya Imam Ahmad Al-Abbah berhijrah dari Basrah ke Hadramaut, Yaman, apalagi memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Semua ada dasarnya. Jangan sampai para muhibbin ini fanatik buta dengan Ba'alawi, bela-bela doronya, majikannya, sehingga sampai mengorbankan dirinya, keluarganya untuk mubahalah. Menantang mubahalah di masjid mana, tunjukkan, naudzubillah, ya. Jangan melawan argumentasi dengan yang bukan argumentasi. Kalau sudah mentok misalkan, ya, tidak ditemukan kitab abad 5, 6, 7, ya, 8, ya menyerah sajalah. Harus taslim. Jangan mengada-ada lah. Gitu. Jangan mengada-ada. Bukan berarti tidak berani. Enggak, ini masih dalam ranah ilmiah, keilmuan, adu data, adu kitab nasab. Masih kami beri kesempatan kepada Robito Alawiyah untuk menemukan kitab sejenis seperti Lubabul Ansab, ya, yang bisa mendampingi Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya paling enggak kitab abad 5 yang bisa mendampingi Tahdzibul Ansab. Jadi cari kitab itu. Kalau enggak ada ya gimana lagi, enggak ada. Dan semuanya saya ikut dengan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, ya, akan hal ini. Beliau lebih tahu sebenarnya bahwa memang terputus. Nasab Ubaidillah itu terputus memang. Beliau mengakui kok, saya tahu. Kitabnya sama, ya, nggak bisa dipungkiri. Yang nggak bisa terima kan yang arus bawah ini, para muhibbinnya yang fanatik ini, dulu ini, yang berlebihan ini. Gitu.
Habib Bahar juga sebenarnya tahu, para Habib-Habib sepuh ya tahu, Robito Alawiyah semua ya tahu bahwa memang nasabnya terputus, nggak nyambung, mengkotek. Kan sudah jelas, kenapa kita masih ngotot gitu loh. Yang arus bawah ya nggak ngerti-ngerti ini, saya siap mubahalah mengorbankan saya dan keluarga saya. Nah, ngomong apa? Guyon itu namanya, guyon. Sini-sini dibalas mana ilmiahnya? Gak cocok mubahalah, gak cocok mubahalah. Gunakan akal sehat kita, gunakan ilmu, tidak sama. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jangan sumpah pocong. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ini untuk semuanya. Ya, fitnah itu jika tidak ada datanya, referensinya, itu namanya fitnah. Ya, kalau ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Martabat bangsa, anak bangsa kita di Indonesia ini kembali ya merdeka sepenuhnya, menjadi bangsa yang bermartabat, berharkat, ya, mempunyai wibawa, kewibawaan di mata masyarakat dunia. Ya. Jangan tiru-tiru orang-orang yang tidak peduli ya dengan krisis Yaman sampai sekarang, padahal mereka sendiri kakek moyangnya berasal dari sana. Ya. Ada survei terbaru kelas dunia bahwa neraka dunia saat ini number one, nomor satu itu diraih oleh Yaman. 13 juta warga miskin yang kelaparan dari 34 juta penduduk Republik Yaman. Jangan mengatakan barokahnya wali di Yaman, gudangnya wali, nggak akan bisa seperti itu. Buktinya nyata sekarang ini, mulai 2014 sampai 2023 ini masih belum damai, masih perang saudara. Anak-anak kecil makan pasir, makan rumput. Justru malah anak-anak muda dari kalangan Ba'alawi, para Habib ini cengengesan. Pesta-pesta, tertawa-tertawa, girang gembira karena disanjung-sanjung oleh masyarakat Indonesia. Bak raja di raja. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Nomor satu negara yang paling kelaparan di dunia itu Yaman. Barokahnya wali di mana? Kok kalian bangga-banggakan itu? Ya tarim, ya tarim, ya tarim, ya tarim, syailillah, 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 syailillah. Buktinya mana? Syairmu itu, wahai Habib Hasan Asgaf, pimpinan Majelis Dzikir Nurul Mustafa Jakarta. Harusnya tidak nyanyi ngarang lagu-lagu itu, kalian harus berbuat nyata. Kirim bantuan ke sana. Yaman negara gagal, negara krisis, negara neraka. Nomor satu Yaman, nomor dua Republik Afrika Tengah. Ini juga neraka. Nomor dua, nomor tiga Madagaskar. Ini juga kelaparan di sana. Kelaparan Madagaskar, padahal penduduknya juga dulunya berasal dari Nusantara ya. Nomor 4 Republik Demokratik Kongo. Asal-usul sejarahnya Vespa Kongo itu loh, ya. Tentara ABRI atau TNI kita ditugaskan ke sana itu. Nomor 5 negara Chad. Nomor 6 Haiti. Nomor 7 Niger, bukan Nigeria. Niger itu sendiri, dia terkepung sama Nigeria. Niger. Nomor 8 Lesotho. Nomor 9 Liberia. Nomor 10 Sierra Leone. Nomor 11 Guinea Bissau atau Guinea Bissau. Negara kelaparan. Di Indonesia ini
surga, diaman neraka. Pilih mana? Ya pilih Indonesia. Oleh sebab itu bersyukurlah kalian, wahai Habib. Ya jangan lagi ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi nek gak terbukti. Buktikan dengan tes DNA. Nusron Wahid ngomong gak perlu tes DNA. Loh, ini zamannya sudah modern kawanku. Sampean percaya atau tidak? Video call sini dengan Mekah itu bisa langsung. Kalau nggak percaya tes DNA, ya hiduplah pada zaman Majapahit, pada zaman kerajaan Singosari, hiduplah pada zaman kerajaan Mataram kuno aja. Jangan hidup di zaman sekarang. Zaman sekarang ini semua sudah terbukti dengan teknologi. Hakikatnya Allah yang menunjukkan. DNA itu Allah ciptakan dalam diri setiap umat manusia. Pergerakannya dari mana, pindah kemana, ya, bapakmu tumornya sudah diketahui semua, ada rumusnya, ya, ada pola-polanya. Jangan ikuti pas wawancara Said Fikri Shahab, ya, yang kemarin itu dia bukan ahli DNA. Yang pakar DNA itu justru itu loh, saudara saya, Kanjeng Raden Temenggung Fakih Wirahadiningrat. Itu ngerti semua, ada rumusnya semua. Ada rumusnya semua. Tes DNA aja lah. Jadi ini ada kaulnya Imam Malik yang mengatakan, Manidda'a intisabahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa alaihi al-bayyinah. Barang siapa mengaku nasabnya nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus membuktikan, harus punya bukti dan tes DNA itu. Liqauli Shallallahu Alaihi Wasallam, al bayyinatu lil mudda'i, al bayyinatu utawi bukti iku lil mudda'i kedue wong kang ngaku-ngaku, wal yaminu lan anapun utawi sumpah supoto iku alaman ing atase wong angkara kang ora trima kang ngingkari. Tunjukkan buktimu dulu. Kalau benar-benar tes DNA-mu berhasil nyambung sampai Bani Hashim, Quraisy, ya, Quraisy, Bani Hashim, terus mendekati, ya, di daerah Mekah, ya, sampai Iran, nah berarti benar. Gitu. Lah wal yaminu adapun sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Nah, ini hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ini Imam Malik waruya dan ceritaake anil Imam Malik saking Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Al Muwatta, mujtahid mutlak. Pertama, beliau pernah bertemu dengan sahabat Nabi langsung. Yakni bil batili, dengan cara yang batil, yang salah. Yudrobu, maka dia dipukuli durban dengan pukulan wajian yang menyakitkan. Berarti kafir bahkan itu harus dipukul. Harus dipukul karena dia ngaku-ngaku darah Nabi dalam diri saya ini cucu Nabi. Anta siapa? Anak apa? Nabi Muhammad itu jadi apa jaduka? Ayo, jadi apa jaduka? Orang di sidang kayak gitu, jadi apa jaduka? Aduh, mental budak. Jadi ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, tapi dengan cara yang batil. Pencangkokan, ya, itu nasabnya nggak diakui, batil. Nakobah Mesir itu juga begitu, membatalkan alu al-ahdal, termasuk batal, tidak nyambung nasabnya sampai Rasulullah al-Husaini. Ada yang alu ba'alawi, termasuk yang di Yaman itu dibatalkan juga. Karena apa? Bulat ini, nggak jelas ini asal usulnya, rumusnya ini. Nah, itu. Yudrobu, maka dipukul durban dengan pukulan wajian yang menyakitkan, wa yusyaharu, dan diumumkan, diworo-woro, dimasyhurkan, wa yuhbasu, dan dipenjara tawilan dalam waktu yang lama, hatta tadharo, sehingga jelas kelihatan taubatu, taubatnya dia. Li'annahu, karena sesungguhnya dia istighfafun, meremehkan, menyepelekan, menganggap kecil bihaqi Rasuli, dengan haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, darah Nabi itu harus dengan bukti, tes DNA dulu. Jangan ngeles, jangan bulat alasan macam-macam. Oh, enggak ada itu. Ilmu fikih manapun itu enggak ada yang namanya USG
foto USG 4 dimensi, golekno kita pikir manapun, gak akan ketemu. Zamannya sudah beda, bahasanya pun beda. Jadi dengan cari dalilnya internet, di Quran hadis ijma qiyas, gak ketemu. Transaksi jual beli online, GoPay, ya, Pay, Shopee, Pay, dan lain sebagainya itu nggak ada semuanya, nggak ada. Sama yang saya sampaikan tadi, video call sini dengan Washington DC itu bisa langsung. Dulunya nggak percaya, itu baru ada saat-saat ini saja. Dulunya nggak ada. Zaman dulu itu zaman akal manusia belum menjangkau teknologi, belum secara takdir ilahi dibuka sekat-sekat langit. Jadi waja'alna fawqakum sab'an shidada itu belum dibuka oleh Allah, langit-langit itu. Sekarang sudah. Kalau zaman dulu ada ilmu yang namanya seifi angin. Sekarang nggak perlu. Ilmu seifi angin itu bisa ngelempit bumi, berjalan dalam waktu yang sangat cepat. Sini Jakarta itu, Surabaya Jakarta paling cukup 10 menit. Zaman sekarang nggak perlu. Sepenting di duit akeh, amal soleh, ya, tabungannya ada, beli tiket, naik pesawat 1 jam sampai. Nggak perlu poso. Kalau ilmu kelempit bumi, seifi angin itu harus poso 40 hari 40 malam. 7 harinya itu pati geni, lainnya itu mutih. Terus harus diwirid terus. Ya jibalu awi bimahu wa thair wa alanna lahul hadid. Zamannya sudah berbeda. Ilmu jaduk, ilmu kebal itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah ilmu selamat. Ilmu kesaktian itu zaman dulu, ajian Pancasona, Rawa Rontek, ya, aji-aji ajian mandraguna yang lain bisa keluar sinar. Sekarang itu nggak ada. Jadi kalau misalkan umat Islam belajar manah misalkan, zamannya sudah beda. Kau mati dhisik ditembak. Sekarang pakai drone. Lihat perang di Ukraina antara Rusia dengan Ukraina. Perang akhir zaman, ya, perang modern itu dengan teknologi yang canggih, persenjataan yang canggih. Beda zamannya, sama seperti DNA. Sudah bisa diketahui pola-polanya, rumus-rumusnya oleh ahlinya. Kok nggak percaya itu bagaimana? Alasan ngeles saja atau gimana? Ada ilmunya. Ada spesialis yang menekuni dunianya itu, DNA itu. Jadi bagi orang yang ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi, cucu Nabi, harus punya bukti. Jangan hanya bukti surat dari Robito Alawiyah, enggak bisa. Kenapa umat Islam Indonesia kok mempertanyakan itu? Ya karena melihat pola tingkah laku para habib yang tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Intinya itu di situ sebenarnya. Kalau mereka tingkah laku adab akhlaknya itu baik, kita nggak menuntut macam-macam. Ya, mereka sudah melebihi batas kewajaran. Ya. Ini menurut Imam Malik. Jadi diceritakan oleh Imam Malik bin Anas bahwa barang siapa menasabkan dirinya pada ahlul baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang batil, mencantolkan nasab, mencangkokkan nasab, maka dia dipukul dengan pukulan yang menyakitkan dan diumumkan di penjara dalam waktu yang lama sehingga jelas taubatnya, supaya kelihatan taubatnya. Karena alasannya apa? Dia telah menghina-hina haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini diceritakan oleh Asy-Syaikh Umar bin Ali As-Samudi fi Jawahiril Uqdaini fi Fadlis Syarafaini, Shaqifah atau halaman 470 sampai 471. Ini pendapat Imam Malik bin Anas. Terus berikutnya ada salah satu hadis lagi, wa an Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa annahu sami'a, beliau mendengar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Tidak ada seorang laki-laki yang mengaku ya pada selain bapaknya, bapaknya orang lain itu diakoni ya, dan dia tahu itu kecuali dia telah kufur. Kufur nikmat ya, bukan kufur tauhid, kufur nikmat. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim, dan barang siapa mengakui menjadi bagian dari kaum itu padahal dia tidak termasuk dari golongan kaum itu. Saya dari Quraisy, padahal tidak dari Quraisy. Apa anane lah, wong Jawa ngomong Jawa, wong Madura yang ngomong Madura nih lah, wong Sunda yang ngomong Sunda. Ini nggak usah aku ini dari Yaman, nggak usah. Dalam arti dia tidak termasuk golongan dari suku atau kaum itu, falyatabawa, maka dia telah mencari jalan kembali, mak'adahu, tempat duduknya, minan nari, dari neraka. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari, nomor hadis 4508. Wa Muslim, dan hadisnya Imam Muslim, nomor hadis 61. Jadi jangan main-main loh ya, jangan main-main. Ini juga ada hadis lagi dari Imam Bukhari, Anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami itu saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku ini tidak sama seperti berdusta kepada orang lain selain aku. Ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, menipu orang lain mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, darah Nabi, ahli bait Nabi dengan cara sengaja, maka dia telah memilih jalannya, tempat duduknya, tempat kembalinya di neraka, alias kehidupan yang sengsara, merana, susah, gundah, gelisah, payah, kesedihan, kesakitan di dunianya sampai di akhiratnya. Oleh sebab itu, mari para habib untuk berani ya tes DNA bersama-sama. Kalau mungkin ya nggak berani, ya islah saja, kita berdamailah, kita berdamai. Cuma ada syaratnya, mengislah itu nggak ada syaratnya. Itu gimana? Ya harus ada syaratnya. Sesuai yang sering saya sampaikan dalam channel ini, bahwa syarat sahnya islah kita adalah ya harus menghapus ya doktrin mengagungkan, mengkultuskan, menghulukan nasab secara berlebihan dan menganggap nasab orang lain itu remeh dan rendah, menghina umat Islam yang lain di bawah kasta mereka, ya, dan mencabut ya ucapan-ucapan yang merendahkan orang lain, berkata yang baik, jika tidak mampu diam saja, ya, rukun dengan semua, ayo membangun bangsa, guyub rukun. Apa yang saya sampaikan ini tidak ada hubungannya dengan politik identitas, dengan presiden atau wakil presiden, calon presiden 2024. Saya nggak berhubungan dengan itu, saya murni. Saya menyampaikan ini demi untuk mendidik bangsa pribumi kita ini, umat Islam khususnya, untuk bangkit cerdas merdeka dari segala macam penindasan dan ya penjajahan. Itu saja, nggak usah diperlebar masalah ini. Jangan seret ya, diulur ke masalah qadzaf, masalah fitnah, masalah benci dzurriyyah. Jangan berlebihan seperti itu. Saya tidak menuduh khusus untuk misalkan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, misalkan. Enggak, saya tidak mengatakan itu. Saya hanya ingin menyampaikan sesuai dengan referensi data-data yang saya miliki. Jangan ada fitnah dusta di antara kita. Mari kita terbuka sajalah, jujurlah. Wa'alaikum bisidqi, maka sidik itu bisa menghantarkan kita ilal jannah, ke dalam hidup yang bahagia. Nggak ada yang ditutup-tutupi, ya, nggak ada yang tutup-tutupi.
Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi kita tunggu semua untuk tes DNA para habib itu. Kalau tidak mampu ya membuktikan atau bayinah, maka ya sama dengan tidak menjalankan perintah Nabi. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man angkaro. Harus, jangan hanya bukti legal surat pengesahan dari Robitoh Alawiyah itu saja, jangan. Ingatlah bahwa Yaman itu juga belum mengakui sepenuhnya. Ingatlah para habib bahwa kitab As-Sajarah Al-Mubarakah Tahdhibul Ansab itu memang karangan Syiah. Imam Ahmad Al-Abah itu Syiah, Imam Abi Hasan Al-Ubaidili itu juga Syiah, Imam Fakhrur Razi itu yang Sunni, Madzhab Syafi'i. Banyak imam-imam yang lain pentahqiq kitab-kitab nasab itu ya Syiah semua. Jangan digebrah uyah, ya jangan di generalisir dan di global semua. Syiah itu tidak semuanya sesat, Sunni juga tidak semuanya lurus. Sama-sama ada titik kelebihan dan kelemahannya. Tidak boleh saling menghantam satu sama lain. Ya. Jadi piagam Yordania itu, mari kita ingat piagam Yordania itu, konun Yordania itu. Jadi Syiah Zaidiyah, Syiah Ja'fariyah, Madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, begitu juga Salafi, ya, dan Sufi, itu semua diakui. Tidak boleh saling menyesatkan satu sama lain, supaya umat Islam seluruh dunia ini damai, rukun dalam perbedaan. Kalau di Indonesia ini ya Bhinneka Tunggal Ika, jangan menghina suku satu dengan suku yang lain, jangan menjadikan orang lain itu berkasta-kasta di bawah kasta kita, jangan. Semuanya sama, punya hak dan kewajiban yang sama menjadi warga negara Indonesia. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.